Ya, di video yang satu ini saya mau bicara soal Aristotelian logic. Ini nih konsep yang sederhana dan saya dapat dari John Vervaeke dari salah satu lecture-nya. John Vervaeke, teman-teman bisa cari tahu sendirilah siapa manusia ini gitu. Tapi lecture-nya bagus sekali dan salah satu ide yang simpel tapi menarik sekali buat saya dan jadi pengen dibahas adalah Aristotelian logic ini. Untuk menjelaskannya mungkin paling enak tuh kita mulai dari bahas kausalitas ya. Kausalitas ini bagian dari logika yang bisa dibilang kalau merujuk pada Vervaeke ya, menyitir istilah dari Vervaeke itu dia bilang Newtonian causality gitu, kausalitas Newtonian yang dipakai oleh Isaac Newton untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam. Dan ini sebenarnya kausalitas yang seperti biasa kita belajar pada bab-bab logika sebetulnya, kayak jika A maka B, ini sebenarnya bentuk kausalitas yang semacam ini. Jadi kausalitas semacam ini itu melihat suatu peristiwa, katakanlah B itu dari sesuatu yang diawali oleh peristiwa sebelumnya gitu, atau misalkan gampangnya peristiwa E deh, katakanlah A menyebabkan B, B menyebabkan C, C menyebabkan D gitu. Maka peristiwa D ini dilihat sebagai suatu bagian dari rantai kausalitas yang panjang gitu, yang dimulai dari A gitu. Jadi kenapa D terjadi? Karena A terjadi gitu kan. Dalam model yang lebih simpelnya bisa ditulis kayak gini kan. Jika A maka B maka C maka D, maka bisa disimpulkan jika A maka D gitu. Atau kalau dalam contoh real misalkan saya gitu, Hanif lapar. Karena Hanif lapar, Hanif pergi ke warteg. Di warteg, karena dia pergi ke warteg, dia pesan makanan gitu kan, pesan makan gitu. Jadi Hanif pesan makan itu terjadi karena satu mata rantai kausalitas yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa lain di luar dia gitu kan. Hanif pesan makan terjadi karena hal-hal yang selain Hanif pesan makan, yaitu dia pergi ke warung dan sebelum ke warung dia lapar gitu. Dan ini tuh sifatnya linear gitu kan, linear dari A ke B ke C gitu. Ya sederhana logika yang kita pelajari lah. Tapi kemudian logika semacam ini, dan ini yang baru sebenarnya saya pikir secara intuitif ya, gue pikir kita tuh sebenarnya menyadari ini, tapi Vervaeke itu membuat dia lebih eksplisit aja. Atau Aristotelian logic, konsep Aristotelian logic ini membuat dia jadi lebih eksplisit. Maksudnya lebih eksplisit adalah bahwa logika yang linear A ke B ke C ke D itu bisa dipakai untuk menjelaskan dunia, tapi sebetulnya bukan misleading ya, bisa dibilang apa kata yang tepat ya, mungkin tidak menceritakan whole story lah ibaratnya. Kayak ada kepingan puzzle yang sebetulnya jadi tidak begitu terlihat dengan konsep dunia yang semacam ini, bahwa semua sesuatu disebabkan oleh rantai kausalitas gitu. Dan gap yang tidak terjelaskan itu bisa dijelaskan lewat Aristotelian logic gitu. Nah, apa maksudnya Aristotelian logic? Contoh yang dijelaskan tuh menarik sebetulnya. Contoh yang dijelaskan itu adalah misalkan dalam kasus pohon gitu. Pohon gitu kan. Pohon, anggap ada pohon, dan pohon punya daun gitu kan. Kasus menarik dari pohon dan basically semua makhluk hidup adalah pohon itu bisa menyebabkan dirinya tumbuh dengan sendirinya gitu. Artinya begini, kita tahu pohon tuh punya daun gitu. Pohon, di dalam pohon tuh ada daun. Dengan daun dia berfotosintesis gitu kan. Fotosintesis itu mengambil
energi dari matahari gitu kan. Kemudian energi dari matahari itu dipakai untuk membuat makanannya bahan dasarnya dari karbon dioksida. Itu pembahasan yang lebih jauh lagi lah, tapi intinya fotosintesis itu membuat makanan sendiri, membuat energi sendiri gitu, dari sinar matahari, dari foton alias sinar ditambah CO2 gitu kan, terus air dan zat hara dan seterusnya. Kemudian hasil dari fotosintesis ini apa? Pohon yang lebih besar gitu kan, pohon yang bertumbuh. Dan di sini kita bisa lihat logika yang suatu jaring-jaring yang sirkuler gitu kan. Pohon melalui fotosintesis menghasilkan pohon yang lebih besar gitu. Sehingga kalau dalam bentuk logika Newtonian, kalau logika Newtonian kan A ke B ke C ke D gitu kan. Berarti A menyebabkan D. Tapi kalau dalam kasus pohon dengan pohon dia fotosintesis, karena dia fotosintesis dia menghasilkan pohon yang lebih besar. Berarti bisa disimpulkan pohon menyebabkan pohon. Ini kalau dalam logika Newtonian ya aneh gitu kan, atau sirkular. Dan tapi sementara ini nyata gitu ya, pohon menyebabkan pohon yang lebih besar lagi. Atau kita manusia dari bayi, karena kita makan, kita menyebabkan diri kita lebih besar lagi, tumbuh lebih besar, bertumbuh dan berkembang gitu kan. Dan ini yang kalau dijelaskan dengan cara Newtonian minimal ya janggal lah. Kayak kita pasti punya intuisi kalau tidak sesimpel pertumbuhan, atau kita bisa bilang peristiwa kehidupan itu tidak sesimpel suatu logika kausalitas yang linear gitu, seperti yang dijelaskan oleh Newton. Bisa dibilang kehidupan tuh ya tricky gitu, lebih tricky. Paling tidak kita bisa bilang bahwa dia tuh ya sirkular tadi kan. Dan disinilah Aristotelian logic bisa membantu kita untuk lebih menjelaskan kehidupan ini dengan lebih apa ya, bisa dibilang lebih masuk akal lah mungkin ya. Lebih make sense, lebih komprehensif gitu. Dengan memperkenalkan konsep-konsep yang lain gitu dari logika Newton yang sangat sederhana. Konsepnya apa? Konsepnya tuh sesederhana ada potensial, ada structural functional, dan kemudian ada constraint atau filter gitu. Lagi-lagi gue tidak pernah membaca Aristotle sebetulnya secara langsung. Ini yang dijabarkan oleh Vervaeke, dan Vervaeke itu bilang kalau ini dari Aristotle. Jadi teman-teman mungkin bisa cek lagi. Tapi ide ini menarik sekali buat saya, catchy lah, sehingga saya jadi pengen jelasin, tapi dengan caveat itu ya, bahwa ini sebetulnya tidak saya ambil langsung dari Aristotle, tapi menyitir penjelasan dari Vervaeke aja. Tapi terlepas dari ini Aristotle atau tidak, saya pikir itu di luar bahasan lah. Yang penting adalah bahwa ide ini menarik gitu, dan idenya adalah bahwa tadi ide awal Newtonian logic itu tidak bisa menjelaskan dengan baik sebetulnya kehidupan itu apa, karena tadi kalau dilihat secara Newtonian, kehidupan tuh aneh sekali gitu. Gimana bisa pohon menghasilkan pohon itu sendiri gitu kan? Atau dalam konsep Newton, jika A maka A, itu kan aneh gitu. Maka sebetulnya dari situ kita bisa tahu bahwa ada sesuatu yang lebih nih dari dunia, yang lebih dari sekedar sebab akibat yang sederhana gitu, yang lebih dari sekedar alur logika yang sederhana ini. Dan yang lebih itu coba dijelaskan Aristotle lewat beberapa konsep. Pertama soal konsep dari mana ya? Mungkin dari soal konsep constraint. Begini, konsep constraint itu maksudnya gini. Bayangkan ada orang mendorong meja, dan satu orang yang sama itu dia mendorong jangan mendorong deh, menendang meja katakan. Satu orang yang sama menendang bola gitu, bola sepak ya.
ini peristiwanya sama, tapi pada kasus meja, saya yakin ketika orang nendang ini meja, apalagi katakanlah ini mejanya meja besi, mejanya tidak akan bergerak, mejanya tidak bergerak gitu kan, dan orangnya kesakitan gitu. Malah orang yang kesakitan. Sementara kalau dia nendang bola sepak, orang yang sama nendang bola sepak dengan tendangan yang sama, bolanya kemungkinan besar ya pasti akan bolanya melayang jauh gitu katakan, melayang jauh. Di sini kita bisa lihat perlakuan yang sama pada dua benda yang berbeda. Katakanlah nih orang menendang set, pada dua benda yang berbeda menghasilkan dua reaksi yang berbeda gitu, dua peristiwa yang berbeda. Untuk meja ketika ditendang dia tidak bergerak sama sekali. Untuk bola ketika ditendang dia melayang jauh gitu. Disinilah maksud saya penjelasan dari konsep constraint itu tadi, bahwa struktur fungsional dari bola, katakanlah dalam konteks bola ya, struktur fungsional dari bola ini maksudnya apa? Maksudnya ya struktur dari bola itu, bentuknya, sifat-sifatnya ya, sebutlah apa, dia bulat, kemudian dia ringan, relatif ringan dibandingkan orang yang menendang dia atau dibandingkan meja. Kemudian dia terkalah terbuat dari karet gitu, dan lain-lain dan seterusnya. Sifat-sifat inilah yang membuat dia ketika ditendang dia melayang jauh, karena ketika dia ditendang ada banyak peristiwa yang bisa terjadi kan. Dia bisa diam, dia bisa gerak, tapi tadi sampai mana ya, sampai ini ya. Jadi ketika bola ditendang itu kan ada, ketika sesuatu ditendang tuh ada banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi kan. Dia bisa melayang jauh, dia bisa diam, dia bisa menggelinding saja mungkin, atau dia bisa hancur gitu kan, dan seterusnya. Dan apa yang beda, apa yang bisa membuat benda itu melayang, diam, atau menggelinding, itu kan tergantung dari struktur fungsionalnya tadi. Struktur dan fungsinya dia, maksudnya sifat-sifatnya dia. Apakah dia bulat, apakah beratnya seberapa, dan seterusnya. Dan itu yang dinamakan constraint gitu. Jadi struktur fungsional dari bola, sifat-sifat dari bola itu memberi constraint, memberi filter, sehingga ketika dia ditendang dia melayang gitu. Jadi tidak sesimpel kalau logika kita bisa menjelaskan dengan simpel kan. Misalkan Hanif menendang bola, Hanif tendang, bola melayang gitu kan. Tapi yang luput dari logika Newtonian itu adalah bahwa dia lupa bahwa sebelum Hanif menendang atau dalam peristiwa Hanif menendang ini ada constraint gitu. Ada sifat-sifat dari bola, seperti bolanya bundar dan seterusnya, yang membuat ketika ditendang itu bolanya melayang gitu, alih-alih diam, alih-alih. Kalau bolanya lebih berat aja, mungkin dia bukan melayang tapi menggelinding saja gitu kan. Dan itu yang dinamakan constraint gitu. Jadi dalam setiap peristiwa A menuju B ada constraint dari B yang dimiliki karena sifat-sifat dalam B itu, atau bahasa kerennya struktural fungsional, yang membuat si B itu bereaksi gitu. Jadi B ini bukanlah sesuatu yang helpless gitu. Dalam logika Aristotelian, B ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang helpless, tapi sesuatu yang punya kuasa juga atas apa yang terjadi dalam dirinya, dengan dia memberikan constraint dari struktur fungsionalnya dia itu. Dan balik ke pohon, itu juga yang terjadi pada pohon gitu kan. Pohon fotosintesis, dia pohon tapi yang lebih besar gitu kan, pohon upgrade. Pohon fotosintesis kan pada dasarnya kena matahari kan, basically cuma kena matahari aja. Kalau manusia cuma kena matahari ya paling kepanasan doang, nggak kepanasan doang sih ya, maka vitamin dan seterusnya, tapi katakanlah kepanasan doang gitu kan. Tapi pohon karena struktur fungsional yang dia punya gitu, karena bentuk selnya, karena dia punya dinamakan di dalam sel, aku lupa namanya apa ya,
pokoknya karena selnya dia punya sesuatu dalam selnya lah, menyebabkan dia ketika kena sinar matahari dia bukan cuma kepanasan, tapi dia juga menghasilkan energi, memecah CO2 menjadi O2 gitu kan, O2 dan C gitu. Dan itu dipakai dia untuk bertumbuh lebih besar lagi, dan itu yang menjelaskan kenapa pohon bisa bertumbuh gitu kan, kenapa pohon menjadi pohon lagi gitu, karena dia punya struktur fungsional yang berbeda yang membuat dia bisa bertumbuh gitu. Dan lagi-lagi ini logika yang lebih sophisticated dibandingkan lebih sophisticated, tapi lebih rumit dibandingkan logika Newton, karena dalam peristiwa A ke B bukan cuma A ke B, tapi ada struktur fungsional, ada constraint yang digerakkan oleh si B, karena si B ini punya struktur fungsional atau sifat-sifat tertentu yang menyebabkan dia memfilter lah, karena ketika terjadi suatu peristiwa ada banyak potensi yang terjadi, tapi dia dengan struktur fungsional memfilter dari semua potensi itu yang terjadi cuma potensi A saja gitu, atau cuma potensi tertentu saja gitu, karena tadi struktur fungsionalnya. Itu sih mungkin itu. Sehingga tadi logika Aristoteles ini bisa jauh lebih baik, lebih komprehensif dalam menjelaskan peristiwa pohon itu tadi. Jadi gambaran besarnya bukan cuma pohon fotosintesis terus jadi pohon gitu kan, tapi di dalam diri pohon ini ada sesuatu yang membuat dia jadi bisa memanfaatkan fotosintesis atau sinar matahari itu. Sesuatu itu adalah bentuk selnya kah, dia punya daun kah, dan seterusnya gitu. Dan sehingga pohon ini lagi-lagi istilah dari Aristoteles, pohon ini bisa mencapai potensinya gitu. Pohon ini bisa mencapai potensinya, yaitu dari pohon yang kecil, bibit pohon, dengan struktur fungsionalnya dia memanfaatkan variabel-variabel di sekitarnya dia bisa berubah menuju potensinya yang paling paripurna, yaitu menjadi pohon besar gitu. Ini saya juga baru tahu ternyata adalah istilah-istilah Aristoteles, istilah-istilah yang sebetulnya kita pakai sekarang gitu kan. Oh, orang ini dia punya potensi nih, dan seterusnya. Itu sebenarnya istilah yang lahir dari pemikiran Aristoteles ribuan tahun yang lalu gitu. Gitu sih sebetulnya sederhananya, tapi menurut saya jadi membuat kita bisa lebih berefleksi sebetulnya. Kayak filter apa sih yang udah kita bikin, constraint apa sih yang udah kita bikin supaya kita bisa mencapai potensi kita gitu. Karena lagi-lagi sebagai makhluk hidup, kita tuh bukan cuma besi atau batu atau makhluk tak mati yang relatif tidak begitu punya agency gitu, tidak punya kekuasaan terhadap variabel di sekitarnya. Kita sebagai makhluk hidup ya punya struktur fungsional yang bisa kita atur sedemikian rupa gitu. Dalam artian ya mindset kah, cara kita bereaksi, kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita bangun, sehingga ini bisa menjadi filter, bisa menjadi constraint dari hal di sekitar kita. Gimana caranya supaya kalau kita menemui rasa sakit kita bisa jadikan dia sebagai sesuatu yang bikin kita bertumbuh gitu, alih-alih hancur gitu kan. Gimana kalau kita ketemu misalkan waktu kosong gitu kan, waktu kosong kita jadi produktif alih-alih melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu kan, alih-alih procrastinate gitu gitu kan. Dan ini sebenarnya lagi-lagi bisa dijelaskan lewat constraint tadi. Bisa logika Aristoteles itu bisa jadi rangka berpikir kayak ini dunia nih membawa kita dengan segala macam gitu kan. Gimana caranya kita bikin sesuai kosakata Aristoteles tadi. Gimana caranya kita bisa bikin constraint, kita bisa bikin filter, sehingga kita bisa mencapai potensi kita yang paling kita inginkan gitu. Apapun itu ya,
entah mau jadi sukses, entah mau jadi kaya, entah mau jadi punya rumah 5, entah mau jadi peaceful aja gitu kan, mau jadi hidup tenang saja, apapun itu yang jelas semua bisa dicapai. Hal itu bisa dicapai karena kita menerapkan constraint terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kita gitu. Constraintnya gimana? Itu mungkin bahasan yang lain lagi ya, tapi tadi, dan itu juga maksudnya saya juga tentu bukan orang yang paling tahu tentang ini gitu. Kita semua saya pikir punya struggle untuk mencapai potensi kita, tapi kita bisa dapat sedikit bocoran dari pemikiran Aristotle bahwa ya ada hal yang bisa kita pakai untuk jadi constraint kita supaya lebih baik gitu dalam memfilter peristiwa-peristiwa di luar kita supaya mencapai potensi kita, alih-alih jadi destruktif untuk kita. Caranya tadi punya habit lah, punya mindset lah, punya teman-teman yang baik, jaring-jaring pertemanan yang baik lah, apapun itu yang bisa menjadikan filter yang bagus buat kita sehingga mencapai potensi gitu sih. Ide yang sederhana tapi sebetulnya bisa jadi kerangka yang baik buat kita bersikap dalam keseharian sih gitu. Jadi semoga konsep yang menarik, sebetulnya menarik sekali, dan saya harap teman-teman yang nonton bisa menangkap bagaimana menariknya dan bisa setidaknya jadi manfaat lah sedikit-sedikit untuk bisa mungkin ya melihat hidupnya dengan cara yang berbeda gitu, melihat kesehariannya dengan cara yang berbeda gitu sih. Oke, terima kasih.